Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kebersamaan sehingga kita masih bisa bertemu tentunya di podcast Tapal Batas Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom, menembus perbedaan. Alhamdulillah di sini di sebelah saya kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Ustadz Haryanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PCNU Kabupaten Kerom. Di sini tentunya Pak Ustadz, kita mau ngobrol tentang kegiatan Hari Santri yang insya Allah beberapa hari lagi akan dilaksanakan. Karena kita tahu dan paham bahwa Hari Santri ini tidak bisa jauh juga dari sejarahnya NU yang luar biasa berada di Indonesia. Jadi sebelum Pak Ustadz kita ngobrol lebih jauh, Pak Ustadz memperkenalkan diri dulu supaya para pemirsa semuanya bisa tahu, oh ini siapa yang mewakili dari PCNU Kabupaten Kerom. Pak Ustadz silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yadhuru 'ala dini kullih wal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Para pemirsa, para pendengar podcast Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom, perkenalkan nama saya Haryanto. Saya adalah Sekretaris PCNU Kabupaten Kerom periode 2025 sampai dengan 2030. Baik, sebagaimana pertanyaan tadi yang diberikan kepada kami dari host Bapak Iwan Budiarto terkait sejarah terjadinya atau peringatan Hari Santri yang jatuh pada setiap tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Para pendengar, para pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwasanya Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya itu adalah merupakan hasil atau fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, pada tanggal 22 Oktober 1945 pasca Indonesia merdeka, itu kan negara kita ini masih bergejolak. Setelah Jepang itu menyerah tanpa syarat, kemudian penuh dengan peperangan kemudian pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Saat itu kondisi negara itu kan belum seutuhnya stabil, masih gonjang-ganjing, kemudian sekutu itu juga belum sepenuhnya keluar dari bumi Indonesia, sehingga saat itu setelah Indonesia merdeka ternyata sekutu itu ingin mengambil kembali bangsa Indonesia. Betul. Maka pada tanggal 22 Oktober 1945 Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa untuk resolusi jihad. Nah, setelah mengeluarkan fatwa resolusi jihad tersebut, ini adalah memicu para pemuda-pemuda pejuang, para pejuang kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya perang itu terjadi kembali pada tanggal 10 November 1945 yang kita kenal dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Nah, Hari Pahlawan Nasional tersebut ini adalah berangkatnya dari mana? Yaitu dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Artinya apa? Perjuangan bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari peran para kiai, para santri. Nah, hal-hal seperti inilah yang terkadang dalam penulisan sejarah itu tidak dicantumkan. Bagaimana peran ulama, bagaimana peran kiai dan santri. Padahal itu adalah merupakan sejarah yang tidak boleh dihilangkan dari Indonesia ini. Betul Pak Ustadz. Kan memang sesuai dengan tema kita hari ini, Santri NU, mandiri, berkhidmat, dan membangun peradaban dari Masjid Agung Kerom, sejarah Hari Santri dan resolusi jihad. Jadi memang luar biasa tadi yang Pak Ustadz sampaikan, bahwa memang sejarah santri itu atau sejarah kemerdekaan itu sangat berperan aktif santri-santri yang berada di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Baik, kalau tadi kami mengungkapkan dasar atau asal-usul daripada sejarah bagaimana Hari Santri itu terjadi, maka Hari Santri itu awal mula diperingati yaitu pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, di mana
saat itu yang memutuskan adalah Presiden ke-7 kita, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Pak Presiden saat itu berkunjung ke salah satu pesantren yang ada di Kota Malang, yaitu pesantren yang namanya Babus Salam. Di situ Presiden kita yang ke-7 saat itu melakukan kontrak politik dengan pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam yang bernama Kiai Haji Torik bin Ziyad. Nah, saat itu Kiai Haji Torik bin Ziyad ini meminta bahwasanya karena kita ini akan mengambil teladan, terus kemudian meniru semangatnya para kiai dan santri, maka saat itu dalam kontrak politiknya itu disampaikan bahwasanya peringatan Hari Santri itu yang diminta awal mulanya adalah setiap tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Tetapi dengan pengkajian melalui data-data, melalui penelitian-penelitian, akhirnya Hari Santri itu ditetapkan pada setiap 22 Oktober setiap tahunnya. Landasannya apa? Landasannya karena pada tanggal 22 Oktober tersebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membacakan resolusi jihad. Itulah yang melatar belakangi adanya peringatan Hari Santri. Nah, apa tujuan kita memperingati Hari Santri tersebut? Yang pertama, ya tentu kita menghargai jasa para santri, yaitu untuk menghormati dan mengenang jasa para santri dan ulama dalam membela serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah meneladani semangat juang. Semangat juang ini sebagai momentum untuk meneladani semangat nasionalisme. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita ini sebagai warga negara ini wajib hukumnya untuk cinta tanah air Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh dalam satu kalimat disampaikan, hubbul waton minal iman, bahwasanya cinta tanah air itu adalah merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Ya, jadi begitu Pak Ustadz ya. Tadi sejarah lahirnya Hari Santri terkait dengan kontrak politik mantan presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Bapak pimpinan Pondok Pesantren yang rencananya 1 Muharram ya. Ternyata setelah ditelaah, diteliti, sepakat bahwa pembacaan resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tanggal atau momentum bahwa Hari Santri itu akan diperingati dan luar biasa. Dan itu juga merupakan peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan ketika sekutu masih belum bisa atau belum mau keluar dari Indonesia. Jadi memang erat kaitannya perjuangan santri, dan sekarang ini kan banyak juga anak-anak Indonesia ini yang sudah mulai tidak terlalu cinta Indonesia, bahkan ingin ke barat-baratan dengan contohnya mengikuti budaya-budaya barat yang tidak cocok dengan budaya kita. Betul. Dan tentunya dengan budaya yang agama yang kita anut. Memang diharapkan di Hari Santri ini momentum itu muncul kembali, cinta betul. Indonesia, dan kembali bahwa budaya kita ini adalah budaya yang luar biasa. Baik, kalau kita berbicaranya terkait dengan itu, maka kita harus juga mengerti bahwasanya di NU sendiri itu kan ada 3 kerukunan yang menjadi kerangka kerukunan setiap warga negara. Jadi kita ini bisa hidup rukun di Indonesia, ini adalah kita harus menganut paling tidak 3 kerukunan. Yang pertama itu adalah kita harus rukun terhadap sesama agama. Nah, terkadang kita hanya perselisihan pendapat, perselisihan cara pola pikir, perselisihan dengan tata cara ibadah, itu menjadi permusuhan di antara kita sendiri. Betul, maka Pak Ustadz. Apalagi kan di Kerom ini penduduknya ini beraneka warna, heterogen, agama pun suku ya. Ya betul. Maka yang pertama itu seperti itu. Kerukunan adalah terhadap sesama agama Islam sendiri. Jangan sampai sesama agama Islam terus kemudian kita hanya berselisih pendapat antara tahlil dan tidak tahlil, antara sholawatan dan tidak sholawatan. Itu menjadi pemicu untuk kita berpecah. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, antar umat beragama ini semenjak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu sampai sekarang ini sudah digerakkan, yaitu terkait dengan moderasi beragama. Moderasi beragama, betul. Di mana moderasi beragama itu kita harus melaksanakan, karena apa? Kita di kerangkan NKRI ini tidak boleh kita mengklaim di kalangan umum bahwasanya agama kita yang paling benar. Oke lah, kita meyakini agama kita paling benar selama kita berada di dalam agama kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah keluar
bergaul dengan masyarakat umum, bergaul dengan masyarakat yang begitu heterogen, kita tidak boleh artinya ekstremis yang menganggap bahwasanya agama orang lain itu salah. Betul. Yang ketiga adalah kita harus cinta tanah air kepada tanah air Indonesia. Nah, bagaimana menanamkan cinta terhadap tanah air Indonesia? Ya, itu kita yang pertama tentunya mempelajari sejarah-sejarah bagaimana bangsa Indonesia dari awalnya awal perjuangan para pendiri-pendiri bangsa kita begitu luar biasanya untuk mempertahankan bahkan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita sebagai generasi muda ini kan tugasnya hanya bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang terbaik. Iya, cocok Pak Ustadz. Ini juga nanti tadi trik kerukunan yang ada di dalam NU itu juga masuk itu. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ternyata masuk juga nilai perjuangan dan pengabdian santri di era modern tadi tuh. Ya. Jadi mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan bahwa santri di Kerom ini seperti apa yang bisa dilakukan untuk berjuang dan mengabdi di era modern ini. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan supaya para pendengar dan pemirsa bisa memahami. Baik, terkait dengan semangat kita sebagai generasi muda itu, maka kita ini yang pertama adalah harus bisa menciptakan kemandirian. Kemandirian dalam segi apapun. Harus mandiri. Harus mandiri. Iya, Nah, betul. sekarang kalau kita lihat bagaimana tingkah laku anak-anak kita, terkadang sedikit-sedikit manja. Betul. Lapor orang tua. Lapor orang tua. Apa-apa kita selalu tidak bisa mandiri. Betul. Nanti dipukul sedikit, lapor perlindungan anak. betul. Luar biasa memang. Jadi yang pertama adalah yang harus kita tekankan kepada generasi muda sekarang adalah terkait dengan kemandirian. Yang kedua adalah kita pengabdian. Pengabdian itu harus betul-betul kita ikhlas mengabdi lillahi ta'ala. Mengabdi itu di bidang apa saja. Di bidang apa saja yang kita kuasai. Misal, kita ini menguasai contoh seperti guru-guru mengaji. Nah, itu kita harus mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Yang berikutnya adalah tidak lupa adalah cinta tanah air. Nah, kami tekankan kembali bahwasanya cinta tanah air pada saat sekarang ini mungkin kurang begitu mengena di hati para generasi muda. Karena mereka itu seolah-olah mengunggulkan produk-produk dari asing. Iya, dari luar. Padahal produk dalam negeri itu sangat luar biasa. Maka momen bagaimana salah satu momentum untuk kita menanamkan cinta tanah air kepada anak-anak kita itu dengan kita selalu melakukan upacara bendera setiap pelaksanaan hari santri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah santri di era modern saat ini itu tidak boleh terlalu apatis dengan perkembangan teknologi. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan teknologi. Betul. Nah, teknologi itu sendiri kan artinya jangan sampai dianggap bahwasanya dengan perkembangan teknologi itu adalah sebuah hal yang negatif. Arahnya negatif, aja benar ada positifnya juga di situ. Iya. Ya, seperti kita begini. Pisau, pedang, atau apapun lah senjata yang kita miliki, tergantung bagaimana caranya kita memanfaatkan. Pisau bisa bermanfaat ketika dia untuk motong sayur, untuk membantu memudahkan ke dalam kita memasak. Begitu juga dengan era digital ini. Era digital ini kita bisa menjadi orang yang selalu berpikiran positif manakala kita menggunakan teknologi tersebut dengan hal-hal yang baik. Ya, memang di dunia digital ini juga banyak yang beranggapan bahwa dunia digital itu adalah sesuatu yang negatif. Padahal yang perlu kita tanamkan di pemikiran kita, digitalisasi itu hanya peralatan ya Pak Ustadz. Betul. Baik dan buruknya seperti pisau tadi, Tergantung siapa dari yang penggunanya. menggunakan. Iya. Jadi seandainya generasi muda ini bisa menggunakan digitalisasi ini sebagai untuk ke arah yang positif, untuk perubahan sosial, bisa jadi para santri ini bukan hanya menjadi ahli ibadah, tapi bisa menjadi agen perubahan sosial melalui media-media sosial sesuai dengan zamannya sekarang tentunya. Betul. Ya, jadi luar biasa tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait para ulama dan santri hingga sampai dengan peranan santri di zaman era modern ini. Di hari santri ini
ada tema-temanya kan Pak Ustadz ya. Jadi tema dan pesan utama Hari Santri 2025 itu apa yang NU pahami dan bisa disebarkan ke umat yang lainnya tentunya. Baik, sebagaimana surat edaran dari pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwasanya tema Hari Santri pada tahun 2025 ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Jadi Indonesia yang sudah merdeka itu harus dikawal. Karena apa? Karena jangan sampai ketika tidak ada pengawalan, pejabat-pejabat kita dikhawatirkan adalah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Jadi kita harus perlu kawal. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah menuju peradaban mulia. Mulia ini artinya luas sekali. Mulia baik mulia fid dunya hatta akhirah. Ini adalah tema yang diusung oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk Hari Santri pada tahun 2025 ini. Iya, dan semoga pesan-pesan dengan dari temanya Hari Santri ini bisa sampai ke masyarakat umum. Dan tentunya santri ini kan identik dengan NU Pak Ustadz. Jadi kira-kira kan di Kerom ini juga banyak pesantren ya, pondok pesantren maupun taman-taman pengajian yang luar biasa. Jadi upaya NU dalam menanamkan semangat kebangsaan di kalangan santri yang sudah dilaksanakan di NU Kabupaten Kerom itu apa saja Pak Ustadz? Baik, untuk menanamkan santri supaya cinta tanah air di Kabupaten Kerom. Yang pertama seperti itu. Jadi kita tanamkan santri tersebut itu harus cinta terhadap tanah air kita. Yang kedua adalah harus memiliki jiwa hikmat. Jiwa hikmat itu adalah jiwa yang melayani. Menjadi khadimul umat. Menjadi pelayan bagi umat yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga adalah bagaimana santri itu adalah harus menjadi orang yang ahli ibadah. Apalah artinya kita belajar di pesantren sekian tahun, tetapi ketika kita sudah keluar dari pesantren, ibadahnya itu ditinggalkan. Betul, malah sibuk dengan keduniaannya. Sibuk dengan dunianya. Iya, betul. Jadi memang tadi nilai kesederhanaan dan keikhlasan dan tanggung jawab sosial itu juga ada tentunya di dalam itu ya. Ada. Ya, luar biasa. Karena bagaimanapun santri itu pasti akan menjadi sorotan di masyarakat. Karena yang sering terjadi, ini sudah sekian tahun, sekian lama di pesantren, masa mimpin tahlil saja nggak bisa, baca Qur'annya saja masih. Jadi imam bingung-bingung. Kadang-kadang ada juga Pak Ustadz yang ya mungkin oknum ya santri mungkin karena itu bersosial pun tidak bisa, jadi hanya di rumah saja. Mungkin tadi sesuai dengan pesan sesuai dengan tema bahwa santri itu bisa berkhidmat untuk masyarakat sekitarnya. Iya, karena bagaimana ya, santri itu harus dimanapun berada itu harus bisa menjadi hubungannya itu baik itu kepada Allah ataupun hubungan secara sosial. Artinya adalah iya betul. Jadi santri itu tidak boleh mengurung diri terus. Karena sudah merasa diri dekat dengan Tuhan, jadi tidak boleh. Ada yang begitu juga loh Pak Ustadz ya. Semoga tidak menular kepada yang lainnya. Ya, mudah-mudahan tidak menular kepada yang lain. Karena apa? Karena ketika orang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, itu kan dia akan mematikan rezekinya sendiri. Betul, cocok itu. Karena apa? Karena dia itu tidak mau bersosialisasi, tidak mau berinteraksi, tidak mau bersilaturahim kepada sesama. Iya. Padahal Rasulullah kan sudah jelas dalam hadisnya itu disampaikan bahwasanya salah satu manfaat kita bersilaturahim adalah dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya. Iya, luar biasa Pak Ustadz. Ini kan NU juga merupakan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Kerom. PCNU Kabupaten Kerom ini merupakan organisasi yang besar. Ya, tentunya di dalam besarnya organisasi itu ada tantangan-tantangan. Antara lain bagaimana sih menjaga ukhuwah antar ormas Islam itu supaya sejalan dengan program pembangunannya atau program pemerintahnya Bapak Bupati kita, Bapak Peter Gus Bagir Esud MUP dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Andes Daud MSI. Itu langkah-langkah menjaga ukhuwahnya seperti apa? Baik, terkait dengan bagaimana upaya kita NU Kabupaten Kerom itu menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah Basyariah. Yang pertama adalah NU itu selalu menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islam itu adalah seperti di depan kami sampaikan, yaitu kita saling rukun terhadap sesama umat Islam sendiri. Betul. Apapun ormasnya, apapun golongannya, kita di Kabupaten Kerom ini wajib
untuk selalu menjunjung atau selalu ukhuwah Islam ini terjaga. Jadi jangan sampai kita di Kabupaten Kerom ini terus kita membedakan Muhammadiyah, LDII ataupun ormas-ormas Islam yang lainnya, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mempetak-petakan seperti itu. Nah, kita jangan melihat perbedaannya, tapi kita lihat persamaannya. Samanya di mana? Yang pertama sama-sama manusia, yang kedua sama-sama kita tinggal di Kabupaten Kerom. Betul, sesuai dengan ini ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi Tetap satu juga. Yang kedua adalah kita harus selalu menjaga ukhuwah watoniyah, yaitu tadi cinta kepada tanah air kita. Betul. Tanah air Indonesia kita wajib hukumnya untuk mencintai Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga keutuhan ukhuwah Islam itu sendiri, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan lintas organisasi masyarakat. Nah, seperti HSN tahun ini luar biasa, karena semua ormas Islam di Kabupaten Kerom terlibat semua, mulai dari NU sendiri sebagai inisiatornya, kemudian didukung full oleh Majelis Islam Indonesia, Muhammadiyah, Muslimat, Aisyah, LDII juga ikut tergabung, kemudian Banom-Banom NU, mulai dari Muslimat, Banser, Ansor, Fatayat, terus kemudian LP Ma'arif dan juga Pagar Nusa. Nah, ini adalah merupakan sejarah di Kabupaten Kerom. Ormas-ormas yang begitu banyak itu semua tergabung di dalam HSN ini. Luar biasa. Iya, dan ini juga merupakan tadi bukti kegiatan bersama lintas organisasi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan umat di Kabupaten Kerom. Betul. Itu jawaban yang langsung luar biasa. Kita tidak memandangi itu sebuah perbedaan. Iya, perbedaan adalah rahmat. Perbedaan adalah merupakan sebuah rahmat yang harus kita jaga. Bagaimana kita melestarikan perbedaan itu. Nah, artinya apa? Kalau kita, misalkan, kenapa perbedaan itu indah? Kan Anda itu pernah melihat taman. Taman itu kalau hanya satu warna, bunga itu putih saja, tidak indah. Karena kita lihat monoton. Tapi kalau taman itu ada warna merah, ada warna putih, kuning, hijau, kelihatan indah. Lah, itulah kita di Kabupaten Kerom ini dengan berbagai perbedaan ormas yang ada, ini menjadikan kita lebih indah. Karena apa? Karena kita bukan hanya satu warna, tapi beraneka warna yang kita persatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Luar biasa Pak Ustadz. Memang tadi ternyata NU juga berpartisipasi aktif ya dalam langkah-langkah menjaga ukhuwah, bahkan ada kegiatan-kegiatan lintas ormas yang sudah dilaksanakan dalam bukti konkretnya di Hari Santri Nasional ya, betul. Yang luar biasa. Ini mungkin agak bergeser sedikit Pak Ustadz. Baik. Ini pembangunan tempat ibadah juga yang sedang berjalan. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Agung Nur Huda yang merupakan tempat ibadah, dan insya Allah Masjid Agung ini menjadi pusat kegiatan atau pemberdayaan umat di Kabupaten Kerom. Jadi kira-kira harapan NU untuk Masjid Agung Kerom itu seperti apa? Baik, harapan NU sendiri terhadap Masjid Agung Nurul Huda, yang pertama adalah Masjid Agung Nurul Huda ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keislaman, baik dakwah, pendidikan, ataupun pemberdayaan umat. Itu harapan kami, harapan dari NU khususnya. Karena apa? Masjid Agung Nurul Huda ini adalah masjidnya warga Kerom. Betul. Jadi Kabupaten Kerom warganya ya. Jadi semua masyarakat warga Kerom ini memiliki Masjid Agung Nurul Huda. Nah, apa yang kontribusi daripada NU sendiri yang sudah berikan kepada Masjid Agung Nurul Huda? Yang pertama, yaitu kalau kita lihat dari sisi paham akidahnya, berapa banyak jamaah kita, khususnya jamaah orang NU yang berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Nurul Huda itu sendiri. Ya, yang ikut menyumbang baik secara individu, material maupun non material, banyak lah ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu dari sektor, kalau yang tadi kita bicarakan adalah pembangunan berupa fisik, yang kedua adalah pembangunan berupa mental. Ya, mental. Bahwasanya para dai-dai NU itu sudah secara nyata memberikan ilmunya untuk mencerdaskan masyarakat atau jamaah yang berada di sekeliling Masjid Nurul Huda. Ini adalah dua kontribusi besar yang NU berikan kepada
pembangunan di Masjid Nurul Huda, baik pembangunan secara fisik ataupun secara mental. Ya, luar biasa. Memang NU turut berperan aktif dan organisasi-organisasi lainnya juga berperan aktif dalam proses pembangunan Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom yang insya Allah kedepannya akan menjadi pusat ibadah, dakwah dan pemberdayaan umat. Nah, yang terakhir Pak Ustadz sebelum kita berpisah, di Hari Santri ini kira-kira ada pesan apa nih NU untuk Hari Santrinya di Kabupaten Kerom? Kira-kira pesan dari NU dan Pak Ustadz itu seperti apa? Baik, hanya satu pesan dari pengurus NU sendiri. Yang pertama, selalu kita harus menjaga kekompakan di semua ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Kerom. Jangan sampai kita mengkotak-kotakan organisasi A, organisasi B, organisasi C itu merupakan organisasi yang salah. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita di Kabupaten Kerom ini sebagai contoh untuk daerah-daerah yang lainnya, bahwasanya apapun kita organisasinya itu, maka kita harus bisa menjaga kekompakan dan juga bisa bekerja sama. NU itu bisa bekerja sama dengan siapapun, termasuk salah satunya adalah Banom NU. Sebut saja Banser. Setiap tahun Banser itu selalu aktif untuk menjaga saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain ketika perayaan hari Natal. Ya, ya. Mereka dengan berperan aktif untuk menjaga bagaimana supaya ibadah Natal tersebut ini bisa berjalan dengan hikmat, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Nah, ini adalah merupakan peran nyata yang diberikan NU untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Kerom itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Hari Santri sendiri ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada kesempatan yang akan datang. Paling tidak ada 3 kegiatan besar. Yang pertama, pada tanggal 21 Oktober malam 22, itu kita akan melaksanakan yaitu istighosah dan sholawat akbar. Di mana itu Pak Ustadz? Yang bertempat di Masjid Al-Amin Swakarsa. Nanti pesertanya dari mana saja itu? Pesertanya bebas dari mana saja. Oh, berarti semua kita bisa berkumpul di situ, beristighosah bersama. Betul. Ya, luar biasa. Diharapkan semua orang Kerom, sebanyak-banyaknya umat Islam, itu hadir untuk meramaikan istighosah dan sholat akbar pada tanggal 21 malam 22 Oktober 2025 bertempat di Masjid Al-Amin Swakarsa. Swakarsa. Berarti diharapkan kehadirannya ini. Diharapkan kehadirannya. Ya. Terus yang kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kirap. Kirap pada paginya jam 7 sampai dengan selesai. Diharapkan sampai dengan jam 9. Yaitu dengan rute dari halaman Polres Kerom sampai dengan lapangan Swakarsa. Kirap ini kami harapkan juga kepada semua pengurus PCNU, MWC Anus Kabupaten Kerom, Muslimat NU, GP Ansor, Banser, Fatayat, LP Ma'arif, dan juga Pagar Nusa, ini semua ikut andil dalam kegiatan kirap tersebut. Ya, dan jangan lupa lembaga-lembaga pendidikan juga ya. Betul. Lembaga-lembaga pendidikan, baik itu madrasah, pondok pesantren, TPQ, semua berbondong-bondong menuju ke Polres Kerom. Kita melakukan kirap bersama sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah dengan jiwa dan raganya itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan puncak. Apa itu kegiatan puncaknya? Yaitu upacara dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2025 yang akan dilaksanakan di lapangan Swakarsa pada tanggal 20 Oktober 2025. Ya, luar biasa, ternyata ada 3 rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Santri Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kerom. Jadi istighosah tanggal 21 ya, malam tanggal 22. Kemudian ada kirap. Oh, kirap ini luar biasa Pak Ustaz, nanti kalau ramai. Kita menunjukkan bahwa santri besar ternyata di Kabupaten Kerom. Ini target peserta ini adalah 4.000. Wah, luar biasa, padat pokoknya nanti. Padat, 4.000 target Jadi peserta. sudah kita bisa tunjukkan ke kota lain, ke umat yang lain bahwa santri di Kabupaten Kerom pun besar dan banyak. Luar biasa. Dan nanti akan dibuktikan juga dalam upacara yang luar biasa. Dan semoga kita berdoa bersama pelaksanaan Hari Santri dari rangkaian awalnya hingga akhirnya bisa berjalan dengan lancar, tentu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Pak Ustadz masih ada yang mau disampaikan? Terakhir pesan yaitu kita dengan semangat Rasul Jihad dan nilai-nilai luhur Ahlussunnah wal Jamaah, kita jadikan Hari Santri 2025 ini sebagai wahana untuk memperkuat ukhuwah, meneguhkan cinta tanah air, serta memperkokoh kontribusi Nahdlatul Ulama bagi kemajuan umat dan daerah perbatasan tercinta kita, yaitu Kabupaten Kerom.
Luar biasa, masih bersama berdua kita dari Bapak Sekretaris PCNU, Bapak Haryanto SPDI, dan saya Iwan Budiarto pamit bersama podcast Tapal Batas Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom menembus perbedaan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.